Alright, kembali lagi bersama gua dengan baju keramat gua. Sorry banget ini gua baru bisa lagi hadir menemani kalian karena kemarin tuh waduh, gua parah sibuk parah men. Ada proyek gagal lah, ada yang harus dikerjain lah, gua pindah OS lah dan segala macem. Tugas sekolah juga. Wah, pokoknya kompleks banget kemarin. Akhirnya gua gak bisa bikin video. Bisa oke, kali ini gua bikin buat kalian tentunya. Dan kali ini gue ngelakuin pertanyaan, bang, kok lu nggak ada lagi sih pertanyaan di Instagram, bang, Instagram lu kok jadi nggak aktif sih, bang, banyak yang unfollow, bang. Gue, sumpah ya, gue bikin YouTube, Instagram gue nggak nambah sama sekali, malah berkurang loh followersnya. Gak apa-apa lah, karena gue nggak butuh banyak teman. Cuy, mantap. Gue, ini sebenarnya gue nggak bikin itu karena memang gue nggak sempet banget loh. Gue tuh harus nulis, lanjutin novel gue di platform Storyal. Terus gue juga harus eh, lanjutin tugas sekolah dan segala macam, banyak pekerjaan pokoknya. Oke, to the point aja, to the point aja. Kali ini gue nggak bahas soal pertanyaan dan gue nggak bahas soal cinta-cintaan lagi. Maksudnya gue akan bahas lagi nanti, cuman untuk kali ini khusus gue tidak bahas cinta-cintaan ya. Dan terbukti ya, view musikalisasi puisi gue ternyata dikit, malahan hampir gak ada yang nonton lah dalam beberapa hari. Cu kalian tuh nggak menghargai karya, cu. Kan yang kalian hargai itu cuman bacotan-bacotan gua doang, cu. Anjing. Sak. Mana nih? Anjay udah nggak boleh anjay ya. Oke, kali ini gua akan bahas sesuatu hal yang cukup berat sebenarnya. Ya, kita semua tahu sebagai seorang murid, gua mempunyai apa ya, sebuah keresahan pribadi tentang sistem pendidikan Indonesia hari ini, guys. Maksudnya BDR itu, belajar dari rumah itu bener-bener, men, untuk anak SMK seperti gua produktif itu nggak bisa namanya lu di rumah produktif. Oke, mending gua ini anak jurusan software rekayasa perangkat lunak yang bisa dikerjain di laptop. Lu mau otodidak pun ya walaupun sulit bisa. Cuman bayangin kalau jurusannya perhotelan, tata boga, kelistrikan, dan segala macam yang perlu praktek di luar. Ya, maksudnya, men, anak-anak SMK tuh biasanya mau masuk SMK karena dia nggak punya uang buat kuliah. Gue salah satunya, gue nggak tahu. Pokoknya, gue berharap gue tetap bisa kuliah. Tapi kalau seurusan duit itu rezeki sudah ada yang ngatur. Dan gue nggak pernah takut yang namanya apa ya, nggak pernah takut gue rezeki gue kurang gitu. Maksudnya sesedikit apapun rezeki kita akan menjadi besar ketika kita bersyukur. Jah, ngeri boy. Maksudnya rata-rata tuh anak SMK masuk SMK tuh karena mau kerja langsung. Gue tuh sering bertanya banget, gue tuh gila, gue bergaul sama anak wibu, sama anak tongkrongan, sama anak masjid. Gue tuh semuanya pernah merasakan berbau dengan mereka semua. Dan rata-rata yang masuk SMK itu pengen langsung kerja. Tapi masalahnya adalah bagaimana penurunan kualitas pemuda. Tidak hanya SMK. Karena sekarang SMA juga jadi malah aneh-aneh boy. Teman-teman gue juga banyak banget SD yang naik gunung lah segala macem lah boy. Corona. Itu sekarang udah 5 bulan kita nggak sekolah. Dan BDR baru sekitar dua bulan ke belakang mungkin. Kalau TVRI itu udah nggak ampuh banget ya. Jujur aja TVRI itu annoying banget buat gue. Itu nggak ampuh banget, cuma setengah jam belajar, cuma dikasih soal, gue cuma, apalagi kalau cuma tinggal absen foto doang, men. Gue sebagai murid bukan berarti tidak ingin menaati peraturan waktu itu, cuman terkesannya itu seperti formalitas. Ngeri boy, sekarang belajar udah jadi formalitas ya. Dan gue baca-baca artikel gitu yang baru-baru ini
tahun 2000, tanggal 16 Mei 2020, moral generasi muda Indonesia itu mengalami degradasi. Ngerti gak sih? Turun kasta, cuk. Gila, boy. Makanya, apa ya? Maksud gue, ini adalah hal yang sebenarnya sudah bukan cuma sekedar artikel. Karena gue merasakan sendiri. Dulu, waktu zaman gue SD, itu ketika gue SD, pola pikir anak SD zaman gue, itu udah lebih dewasa menurut gue dibanding anak SMP zaman sekarang. Jujur ya, jujur. Ini jujur-jujuran aja. Dewasa dalam artian bukan pacaran dan segala macam ya, karena pacaran tuh dari zaman ibu gua juga, dari zaman nenek gua mungkin udah pacaran gitu ya. Gua nggak tahu sih ya kalau zaman perang, cuman itu udah dari lama tradisi itu. Cuman tapi dalam pola pikir anak SMP sekarang tuh masih kayak bocil banget sumpah. Rata-rata ya, nggak semua dong, maksudnya gua nggak bisa menyamaratakan semua orang, tapi dengan ini tentunya membuat moral generasi muda Indonesia bobrok. Karena apa? Karena pola pikir itu sangat-sangat berkaitan dengan moral. Ya, ini poin yang penting. Pola pikir itu sangat berkaitan dengan moral. Karena kalau pola pikir lu masih jelek, lu tidak bertindak kritis dalam memutuskan sesuatu atau bertindak, maka ya celaka lah. Udah itu aja sih simpelnya. Dan pada kenyataannya pun kita nggak bisa mengelak dong. Maksudnya emang benar artikel-artikel yang ada di Republika, Kompasiana, segala macam. Gue baca-baca, memang benar bahwa SDM Indonesia ini khususnya generasi muda itu mengalami degradasi moral. Dan yang gue takutkan ini berdampak kepada nantinya produktivitas generasi muda Indonesia. Karena gue merasakan sendiri gimana pelajaran sekolah itu produktifnya. Gue sekarang udah kelas 11 loh. Dan kabarnya bulan April depan itu gue udah praktek kerja lapangan. Dan sekarang karena gue sudah merasakan sedikitnya dunia kerja selama corona ini ya, terlebih karena gue masih aktif dalam berkegiatan khususnya dalam bidang eh, jurusan gue ikut sama saudara gue dan segala macam. Pokoknya gue misah aja dari sekolah ya dari sejak corona tuh. Yang gue sedikitnya sudah paham dan membaca keadaan dunia kerja khususnya di bidang software ya. Apa yang diajarkan di sekolah gue, di angkatan gue itu masih sekitar 3-5% dari standar pekerjaan. Gila kan? Sekarang sedangkan waktu buat PKL itu udah tinggal beberapa bulan lagi. Lalu ketika nanti praktek kerja lapangan lu mau ngapain, Cuk? Angkat galon? Hah? Lu mau ngapain kan? Maksudnya hal yang kadang luput dari pemikiran kaum-kaum muda ya ini. Lu mungkin bisa makan ya, dari orang tua lu. Lu mungkin bisa beli motor, lu mungkin bisa ke gunung gaya-gayaan beli ngerokok terus lu SG-in, cu anjing. Gue nggak masalah sama itu lu. Cuman tolong ya karena gue sendiri nggak bisa ngubah bangsa ini bro. Gue butuh kalian. Untuk apa? Untuk memajukan bangsa ini. Nggak peduli lu nantinya mau ngasih uang ke gue kayak mau ngasih apa ke gue kayak kita nggak jadi teman juga bodoh amat. Cuman seenggaknya jaga negeri ini. Karena kita harapannya, cuy. Kalau misalnya gila angkatan gue tuh udah bener-bener kayak wow gitu loh. Kita akan menghadapi praktek kerja lapangan, kita akan menghadapi sesuatu hal yang suatu langkah yang akan menuntun kita ke masa depan kita. Tapi kita belum pernah mencoba belajar berjalan, ibaratnya kayak gitulah. Kan tai ya. Dan jelas ini membuat gue resah banget. Gue gak ngerti lagi sih mau bilang apa, cuman mudah-mudahan dari video ini kalian bisa menyimpulkan bahwa gue bukan cuma mengeluh loh di sini, cuman seenggaknya gue bisa memotivasi kalian lah, come on guys,
Lu nggak usah anggap gue temen, lu nggak usah anggap gue siapa-siapa lu, tapi tolong dengerin kata-kata gue hari ini. Minimal lakukanlah sesuatu buat diri lu sendiri, buat masa depan lu. Orang tua lu tuh nggak selamanya akan hidup buat lu. Kita akan menjadi besar dan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. So guys, berjuanglah buat kehidupan lo, jangan terlena sama keadaan sekarang. Kita pernah diajarkan moral seperti apa, kita diajarkan agama seperti apa. Gak semua orang mengamalkan baik, oke. Tapi seenggaknya bisa memenuhi standar aja. Itu lebih baik ketika lo mencoba menjadi lebih baik daripada lo tidak baik dan lo merasa baik. Mungkin ya gue nggak bisa terlalu bilang banyak, tapi hal yang gue khawatirkan adalah masa depan generasi gue. Karena gue nggak egois, gue nggak mau egois, gue pengen bicara sama kalian. Gue nggak pengen mikirin doang masa depan gue. Kalau gue mikirin masa depan gue doang, gue nggak akan bikin video ini. Karena gue resah akan masa depan gue dan juga teman-teman gue, makanya gue bikin video ini. Oke, so semangat buat kita semua. Itu aja mungkin hari ini karena gue nggak bikin konten apa-apa juga. Tapi semoga bisa membakar semangat kalian dan juga menambah eh, semangat kalian buat nggak tidur terus ya selama pagi hari. Dan ayo produktif apapun passion lo, gue dukung lah. Apapun yang lo suka, lakukan itu selagi itu positif guys. Oke, terima kasih, itu aja dari gue. Dan mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan gue sama kalian. Siap. Anjing. Sorry kalau misalnya bahasannya serius banget. Emang hari ini gue lagi nggak moodnya buat bercanda. Anjing. Gak mungkin segitu aja lah. Daripada toxic terus nantinya. Anjay. Anjay udah nggak boleh anjay ya. Aduh, anjir. Mungkin segitu aja dari gue. Tunggu konten selanjutnya dan tolong dong itu karya gue tuh, puisi tuh baca dong, apresiasi dong. Gimana sih lu? Seenggaknya lihat ke view ke. Gue nggak berharap gue di subscribe, gue gak berharap gue di follow, tapi tolong puisi gue tonton. Oke, itu aja dari gue. Ya, gini. Bisa nggak lu gini? Gak bisa kan lu? Makanya belajar sama gue. Bye bye. Anjing, gue pisan tai.